Setelah bersama-sama di program ini hampir 1 jam, saya percaya Anda sekarang sudah semakin jelas tentang mimpi-mimpi Anda dan bagaimana untuk menciptakan kenyataannya. Atau mungkin malah muncul mimpi-mimpi baru. Yang jadi permasalahan sekarang kadang-kadang Anda ragu-ragu apakah sebuah mimpi itu harus diwujudkan atau dibiarkan saja untuk menjadi mimpi. Karena terlalu tinggi rasanya, Pak. Ada batasankah antara mimpi kita yang harus dijadikan kenyataan sama yang tidak, Pak? Sampai mana batasan atasnya? Super sekali. Terima kasih, Pak. Banyak orang merasa mimpinya terlalu tinggi. Tidak, yuk kita buktikan. Mikrofon Mas Ilbram. Siapa yang ingin jadi orang kaya tadi? Angkat tangan. Ini karena saya dekati agak khawatir. Ketawanya tersiksa sekali. Nah, Ibu Niken, berikan mikrofonnya ke Ibu Niken. Mohon berdiri Ibu Niken. Ibu Niken, pegawai negeri, militer, pegawai karyawan di BUMN, kepolisian, pribadi-pribadi seperti kita berhak menjadi orang kaya. Ibu ingin menjadi orang kaya raya. Ya. Amin. Amin. Ibu kalau jadi orang kaya, harta ibu berapa? 100 miliar. Yang yakin. 100 miliar. Iya, jangan seperti minta tolong begitu. 100 miliar. 100 miliar, Pak Mario. Super sekali. Ibu Niken, saya tanya lagi. Apa yang ibu lakukan untuk bisa menjadi sekaya itu? Apa? Saya akan berdagang, mungkin Pak Mario berinvestasi. Hati-hati ya, ini poluan sebentar. Good. Kita sederhanakan saja bahwa ibu bisa menyuruh orang, mempekerjakan orang, melakukan bisnis ibu. Iya. Ya toh? Untuk mencapai angka impian, dibutuhkan tindakan impian. Nah, tindakan impian ibu apa? Mulai dari malam ini, tulis angka impian yang Anda inginkan, keadaan impian, kewenangan impian, pengaruh publik impian. Tulis lalu langkah impiannya adalah 1. Dan semua langkah impian itu kalau Anda sampaikan ke orang lain, mereka akan bilang tidak mungkin. Kalau itu mungkin, mereka sudah lakukan. Waktu mereka bilang tidak mungkin, lalu katakan apa? Berikutnya, yang membuat langkah impian ibu mungkin, kalau menjadi pribadi impian. Yang anggun, yang tahan, yang sabar, yang senyum, yang cepat mengkoreksi kalau orang kritik. Siap. Mudah-mudahan 100 miliar itu segera tercapai. Siap, amin. Baik, sekarang langsung saya akan berikan kesempatan lagi kepada Anda yang ingin bertanya. Siapa? Silahkan. Mimpi buat saya adalah meraih peluang, menangkap kesempatan. Super. Tapi pada suatu saat dalam kita meraih mimpi, kita sering dihadapkan pada suatu dilema. Banyak sekali peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan yang harus kita lepas, manakala kita berhadapan dengan dilema. Dilema poluan yang paling klasik adalah masalah keluarga. Yeah. Begitu banyak peluang, jabatan, mutasi, kesempatan sekolah, mau tidak mau terpaksa kita lepaskan karena berhadapan dengan dilema keluarga. Bagaimana kita menghadapi hal ini? Terima kasih. Saya pernah jalan di Thailand, di Phuket. Saya lihat ada jalan cantik sekali. Tsunami Evacuation Route. Kita tidak ada ya, jalan yang menunjukkan jalan keluar kalau ada tsunami. Tidak ada ya. Harus, saya bayangkan waktu itu, bukan karena Anda di sini, adalah polisi yang berdiri di situ, memastikan alur larinya orang dengan baik pada saat dia sendiri harus berpikir rumahnya dekat pantai.
Dan polisi yang sesungguhnya berdiri memikirkan tugasnya bagi kebaikan sesama daripada berteriak-teriak lari panik memikirkan keluarganya. Untuk itu saya kira kita harus memberikan aplaus kepada polisi ya. Namun, tapi juga jangan lupa bahwa karir paling mulia di muka bumi ini adalah menjadi ibu. Saya akan pilih ibu saya menjadi ibu rumah tangga yang mengurusi saya daripada membesarkan negara. Sehingga saya bisa mengerti bahwa ibu ada dalam keadaan yang sulit. Tetapi tidak mungkin hati ibu luka karena kepentingan keluarga dan keharusan melayani masyarakat itu. Tidak mungkin luka itu tidak dikenali oleh Tuhan dengan kemudahan di masa depan. Dengan kebaikan bagi ibu dan keluarga yang ibu minta mengerti bahwa ibu harus mengorbankan sedikit waktu mereka untuk kebaikan yang lebih luas. Amin Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Mario. Kita sampai pada kesimpulan program ini antara mimpi dan kenyataan. Silakan Pak. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Tidak ramahnya kenyataan dalam hidup kita menjadikan kita pergi ke impian. Bukan sebagai tempat pemberangkatan bagi kehebatan hidup. Sebagian besar dari kita menyelamatkan diri di dalam impian. Impian tidak lagi digunakan sebagai tenaga untuk menghebatkan upaya, tetapi impian digunakan sebagai tempat pelarian, berkhayal. Itu sebabnya dalam pembukaan saya katakan bahwa impian adalah tempat berangkat yang paling indah, tetapi tempat tinggal yang paling menyiksa. Maka siapapun di antara kita yang sudah bermimpi, bebaskanlah diri Anda untuk menjadi pribadi yang Anda impikan, mencapai yang telah Anda impikan. Tugas kita bukan untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita belajar dan menemukan kesempatan untuk berhasil. Maka mimpikanlah yang indah. Taruh impian itu dalam cita-cita yang bertanggal. Lalu kecilkan tanggal-tanggal itu menjadi tanggal-tanggal rencana. Kalau mau menjadi pemimpin, bahasa Inggrisnya harus bagus, kursus bahasa Inggris, kapan? Kalau mau menjadi pemimpin yang ramah kepada sesama, belajar soft skill untuk diterima oleh orang, kapan? Jadi sahabat-sahabat saya yang super, kita telah diberkati dengan keinginan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang baik dan membaikkan kehidupan sesama dan melestarikan keindahan alam. Maka marilah kita menemukan tugas dalam kehidupan kita dengan memanjakan keinginan kita di dalam kehidupan yang sebenarnya yang memuliakan kehidupan sesama. Itu. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama-sama kami dalam program ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu kita bisa memperbaiki apa yang ada di sekitar kita. Amin. Dan menjadikan negara kita negara yang lebih baik. Amin. Saya Hilbram Lunar, kita bertemu pada kesempatan yang lain. Tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Setelah saya mengikuti acara Mario Teguh Golden Ways, yang merupakan inspirasi bagi saya pada saat saya dihadapkan dalam sebuah pilihan. Dan setelah saya mengikuti acara ini, saya menemukan jawabannya. Tema yang diangkat tadi cukup menarik bagi anggota Poluan khususnya. Bahwasanya kita harus menyeimbangkan antara keluarga dan pekerjaan. Saya sangat terkesan karena memang ini berguna sekali terutama untuk wanita Indonesia. Pendapat saya mengenai program Mario Teguh tentang mimpi dan kenyataan itu sangat bagus sekali. Apalagi pada kita yang anak-anak muda yang mempunyai